إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Hendaklah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sangat banyak. Sementara amalan sangat sedikit. Kembali kepada Allah kebahagiaan. Kan tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan. Kan tapi seorang muslim tidak israr dalam dosa maksiatnya. Seseorang yang bertobat memutuskan tali maksiatnya. Itu di antara syarat taubat. An-nadam. Dia menyesal akan perbuatan maksiatnya. Al-azmu, dia bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Al-ikhlaa, melepaskan semua perbuatan maksiat yang telah dikerjakan. Kemudian yang keempat, kalau berhubungan dengan Adam, dia tunaikan. Kalau dulu nama baiknya dia cemari, dia minta keikhlasannya. Kalau dulu pernah dia pukuli, dia minta untuk dibalasi dipukuli. Kalau dia mengambil hartanya, pulangkan hartanya. Syarat yang keempat yang diberikan oleh para ulama, jika berhubungan dengan anak Adam, paling berat dengan anak Adam, karena kezaliman akan dibawa sampai negeri akhirat. Maka hendaklah kita senantiasa kembali kepada Allah, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf dalam kitab Riyadhus Shalihin, lallahu asyaddu farahan min taubati 'abdihi. Allah sangat senang tatkala hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding seseorang yang kehilangan hewan dan segala macam isi kebutuhan hidupnya. Bi ardin falat, di bumi yang tandus, bumi yang mematikan. Kemudian kembali lagi hewan beserta isi kebutuhan hidup dia kepada orang tersebut, Allah asyaddu farahan minhu. Allah lebih sangat senang dibanding orang tersebut. Tapi Allah enggak butuh dengan taubat kita. Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Semua yang kita kerjakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kita. Kalau engkau yang beriman, beriman. Kalau engkau kufur, kufur. Semua konsekuensinya kembali kepada diri kita. Sebagaimana dalam kehidupan, kalau kita orang baik, orang baik. Orang akan hormati kita. Kalau kita orang buruk, orang akan hinakan kita. Orang akan buruk, orang akan cerak, orang akan mengintai kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan berdasarkan kadar amal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakum jami'an. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara misi yang paling besar yang Allah utus adalah makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itmam, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bangsa Arab punya akhlak. Di luar Arab pun memiliki akhlak. Tapi datang beliau SAW untuk itmam, menjadikan kamil, sempurna akhlak dalam Islam. Dan pernah kita bawakan di sini tentang akhlak seorang muslim kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia. Di antara akhlak Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam surah Al-A'raf ayat 55, dan ini menyelisih kebanyakan kaum muslimin di saat mereka berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah. Tadarru', tadhallul. Menghinakan diri. Mana ada orang yang berdoa dalam kondisi sombong? Tak kala dia berdoa dalam kondisi tidak menghinakan diri, berarti dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhallul wal khufyah was sir. Ini asal doa. Banyak orang-orang berdoa teriak-teriak. Bahkan doa dipandu. Ini asal doa adalah sir, dengan sembunyi rahasia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam surah Maryam, Nabi Yaqub. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ithnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah kaf ha ya ain sad. Tak kala Allah menceritakan tentang hambanya Yaqub. Ithnada rabbahu, tak kala dia berdoa nidaan khafiyya, dengan panggilan, dengan doa yang khafiyya, yang sir. Ya Allah, aku ini ya Allah. Enggak seperti orang sekarang teriak-teriak doa. Bahkan setiap kali 5 waktu dia doa teriak-teriak. Mana dasarnya? Tidak ada hadis. Tidak ada juga kaum salaf yang mengerjakannya. Ini asal doa. Ini adab dalam berdoa. Seperti orang minta tolong kepada orang lain. Apa dia teriak-teriak? Enggak. Dia kan suara merendah. Ya, enggak mungkin dia akan angkat suaranya tinggi-tinggi. Karena dia membutuhkan. Walahul mathal a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, yang maha tinggi. Maka Allah ajarkan hamba-hambanya tak kala berdoa, ud'u rabbakum tadarru' ay tadhallul. Menghinakan diri. Wa khufiyah, dan suara semilir, suara yang sir, rahasia, orang berbisik. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang, Allah enggak cinta, alias Allah benci terhadap segala sesuatu yang i'tida, lampaui batas. Apa saja, baik dalam doa atau selain doa. Dalam ayat yang mulia ini terkandung 2 ilmu. Pertama, adab kepada Allah dalam berdoa. Yang kedua, menunjukkan doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Adapun riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah, hadisnya diterjemahkan para ulama. Ad-du'a'u huwal ibadah. Tak kala kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berdoa kepada kuburan yang telah mati, para wali, siapapun walinya, hatta kubur Nabi kita Muhammad SAW, dia berdoa meminta-minta, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Atau dia berdoa kepada malaikat, atau kepada gurunya, atau kepada syekhnya, ya, meminta, berdoa, ya, yang telah mati, ya, atau yang masih hidup, yang tidak mampu dia mengabulkan. Contohnya, berikan aku keselamatan, berikan aku kebahagiaan. Hatta malaikat yang sanggup. Berikan aku syafaat, jauhkan aku dari mudarat, berikan aku manfaat. La. Ad-du'a al-ibadah, ad-du'a huwal ibadah.
Doa adalah ibadah. Enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada syirik. Maka kita jatuh kepada kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala naudzubillah tidak akan berikan ampunan kepada pelaku syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa syirik bagi yang mati membawa kesyirikan yang dia tahu, tapi Allah ampunkan selain syirik. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim membawakan riwayat Imam Ahmad, membawakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang orang-orang yang berdoa. Itu para sahabat yang tentu dia belum mengerti tentang bagaimana anda berdoa. Maka Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum. Irba' ala, raba'a yarba' dengan ala artinya kasihanilah diri kalian. Irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tada'una asamma wala ghaiba. Kasihani diri kalian. Kalian tuh sedang berdoa bukan kepada zat yang asam, tidak mendengar, wala ghaib. Gaib artian tidak ada. Innakum tada'una, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang sami'un qaribun. Sami' mendengar, qarib dekat. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu segala sesuatu. Dekat dengan hamba-hamba yang bertakwa, qaribun. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimallahu taala membawakan dalam musnadnya dan dibawakan oleh sebagian kitab sunan para ulama tentang kisah seorang sahabat bersama anaknya, Sa'ad. Saat mendengar anaknya berdoa, dia berdoa, ya Allah, inna as'alukal jannah, aku mohon kepada Engkau surga, kemudian wa na'imaha, dan kenikmatan surga, wa istibraqaha, istibraq itu sutra, pakaian sutra tebalnya. Dan disebutkan sama dia satu persatu, dirinci doanya. Bapaknya dengar saat anaknya berdoa seperti itu. Wa na'udzubika minan nar, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka, wa salasilaha, dan salasil rantai-rantainya, wa aghlaq, demikian belenggu-belenggunya. Disebutkan nama dia. Kata ayahnya, banyak sekali engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinci doanya. Kalau orang sekarang macam-macam. Seperti orang doa bersama. Disebutin semuanya, istrinya, anaknya, lain segala macam. Ya, disebutin semua, dirinci doanya. Maka kata beliau, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'aihim. Kelak akan datang suatu masa, dekat jaraknya, Nabi, sahabat, tabi'i. Akan datang suatu masa di mana seseorang manusia akan berdoa kepada Rabbnya dengan i'tida, melampaui batas. Itu di antara bentuk i'tida yang dijabarkan oleh sahabat. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mughaffal pun mendengar anaknya berdoa, ya Allah, as'alukal jannah wal qasral abyad. Aku minta kepada Engkau surga, di dalamnya min yaminil jannah, di samping sebelah kanan surga ada istana yang berwarna putih. Diceritakan sama dia semuanya. Maka bapaknya mendengar, dibawakan hadis tersebut. Innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'aihim. Kelak akan datang seseorang yang berdoa melampaui batas. Nah, ini di antara adab. Kemudian para sahabat tersebut mengajarkan anaknya, kalau kau ingin berdoa kepada Allah, katakan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Lihat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan sesuatu yang akan mendekatkan diriku dengan surga, baik dengan perbuatan atau ucapanku. Wa a'udzubika minnar wa ma qarraba ilaiha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka dan yang mengantarkan aku ke neraka min qaulin wa amalin. Selesai sudah. Nah, kalau berdoa seperti itu, ini di antara adab berdoa. Dan ini maksud dengan i'tida, melampaui batas adalah seorang berdoa menyebutkan semua hajatnya. Kalau zaman sekarang mungkin perabot disebutkan semuanya, atau pekerjaan disebutin semuanya. Enggak.
Tapi berdoalah dengan ringkas, ya. Berdoa dengan ringkas seperti kita minta surga, jauh dari neraka, atau minta afiah, seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umat ini. Ini diantara adab kita berdoa kepada Allah, yaitu tadzallul, menghinakan diri, wa khufyah, kemudian dengan suara yang sir, rahasia. Kemudian yaitu tidak melampaui batas dalam berdoa, itu berlebihan, mubalaghah. Tetapi doalah seperti yang Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang paling besar itu semua adalah bahwa doa merupakan ibadah. Tak kala kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang tertunda 1, 2, 10 tahun, ada yang enggak terlihat di dunia, Allah simpan di akhirat. Karena semua itu adalah menguntungkan bagi seorang muslim. Siapapun yang berdoa, dia pasti akan bahagia. Siapa yang enggak berdoa, dia akan sengsara. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah, minta sama aku, pasti akan aku kabulkan. Allah enggak katakan aku kabulkan di dunia, enggak. Allah enggak katakan langsung aku kabulkan, enggak. Allah enggak katakan nanti setelah sekian tahun, enggak. Tapi Allah katakan Allah pasti akan kabulkan, imma di dunia, imma di akhirat. Dan orang yang merasa congkak, sombong, karena orang yang enggak berdoa dia merasa al-istighna, merasa cukup sudah. Nah, orang seperti ini yang enggak berdoa sama Allah, kelak Allah akan masukkan dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Banyak salat doa. Di luar salat beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa doa merupakan ibadah. Jangan sampai kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan diri kita senantiasa kembali kepada Allah. Setiap ada permasalahan, kembali kepada Allah. Lihat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, "Innama ashku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku adukan kesedihanku dan gundah gulanaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.